Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak. Jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Terima kasih nasihatmu. Bekerja di majikan resmi lebih terjamin. Jangan melanggar aturan deh. Bekerja legal pasti aman. Konseling Pemda Kota New Taipei mempedulikan Anda. Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara info kita bersama saya Yunus Hendry dan saya Aditya. Kita berdua hadir untuk membicarakan ataupun menceritakan tentang informasi-informasi penting di Taiwan, teman-teman ya. Yang pertama-tama adalah mengenai kita akan membahas, yaitu adalah rekening palsu, teman-teman. Jadi rekening palsu itu adalah rekening bank yang dibuka atas nama Anda, tapi Anda tidak menggunakannya, malah Anda memberikannya atau bahkan menjualnya kepada orang lain untuk kemudian digunakan atau dikendalikan, dan tentu saja ya, ini beserta dengan kartu ATM dan kode PIN Anda juga Anda serahkan kepada orang lain. Nah, biasanya ini orang yang menggunakan rekening Anda ini adalah sindikat kriminal. Mereka menggunakan rekening Anda untuk kemudian mentransfer uang masuk dan keluar untuk menghindari penyelidikan pihak bank dan polisi. Dan karena nama pada akun itu masih milik Anda, tentunya teman-teman, polisi juga akan mencari Anda. Betul, maka dari itu ya harus hati-hati dan juga waspada ya teman-teman ya. Jangan sampai Anda itu menjadi kaki tangan penipuan ya teman-teman ya. Karena jikalau teman-teman semua ada yang menjual rekening ataupun kartu ATM ataupun kode PIN Anda kepada orang lain, ataupun juga nih membuka rekening untuk digunakan orang lain, maka rekening Anda itu bakal menjadi rekening palsu ya. Yang mana orang-orang yang tertipu itu bakal mentransfer uang ke rekening palsu Anda sesuai dengan petunjuk komplotan penipu. Kemudian komplotan penipu kemudian bakal menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN Anda itu untuk menarik semua uang tersebut ya, yang berarti Anda telah membantu komplotan-komplotan penipu ini untuk menipu orang, dan Anda juga telah melakukan kejahatan penipuan. Betul teman-teman, dan berikutnya adalah akibat serius dari penjualan rekening, teman-teman ya. Yang pertama adalah menjadi kaki tangan penipuan, tentunya akan menghadapi tanggung jawab pidana. Anda akan ditangkap, dipenjara, mungkin setahun hingga 10 tahun penjara, teman-teman. Anda juga tidak bisa kembali ke kampung halaman selama periode ini, kemudian akan dideportasi setelah Anda selesai menjalani hukuman. Nah, jika Anda nggak bisa ya bekerja untuk mencari uang di Taiwan, bagaimana dengan kehidupan keluarga Anda di kampung halaman? Yang kedua adalah semua rekening bank Anda ini akan dibekukan dan akan sulit mendapatkan pinjaman ataupun kartu kredit, teman-teman. Nah, ini biar Anda ya bisa menarik uang, maka juga akan ada batasan jumlah yang dapat Anda tarik setiap kali per satu harinya. Yang ketiga adalah Anda akan dikenakan sanksi pidana dan juga mempunyai catatan kriminal, sehingga akan sulit bagi Anda untuk datang lagi ke Taiwan. Yang keempat adalah jangan pikir ya Anda ini akan baik-baik saja setelah Anda meninggalkan Taiwan. Anda tentu akan tetap menjadi buronan dari pemerintah di Taiwan. Betul. Kemudian Kak Ditya juga bakal berbagi nih ya kasus nyata terkait menjual rekening itu bakal mencelakakan diri kita sendiri ya. Jadi contohnya kasus pertama itu ada seorang pekerja migran ataupun pelajar asing yang ada di Taiwan ya, yang menjual akun ke sindikat kriminal untuk mendapatkan uang ya. Kemudian dia itu ditangkap polisi, kemudian juga dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara dan juga tidak dapat bekerja ataupun kembali ke negara asalnya. Kemudian yang kasus kedua, pekerja migran itu menjual rekeningnya sebelum kembali ke negara asalnya. Kemudian dirinya itu mengira jikalau tidak bakal bermasalah. Kemudian ya, ketika dirinya itu kembali lagi ke Taiwan, dia itu langsung ditangkap di bandara karena apa? Karena telah menjadi buronan. Betul teman-teman. Dan berikutnya adalah teman-temannya, yaitu bagaimana cara untuk terhindar menjadi korban penipuan ini, teman-teman. Yang pertama adalah jangan pinjamkan atau jual rekening bank, kartu ATM, serta kode PIN Anda kepada orang lain. Juga jangan membuka akun untuk orang lain atas nama Anda. Mereka yang ingin menggunakan rekening dan kartu ATM
ATM Anda tentunya layak dicurigai. Yang kedua adalah jika seseorang tidak peduli Anda kenal atau tidak, meminta Anda untuk membuka rekening atau mentransfer uang, berapapun imbalan yang akan dia berikan untuk Anda, langsung tolak saja teman-teman ya. Jangan serakah dan juga jangan sampai Anda tertipu. Yang ketiga adalah jika Anda menemukan ada aliran uang yang tidak jelas masuk atau keluar dari rekening Anda, maka segera hubungi bank dan juga polisi. Yang keempat adalah lindungi diri sendiri dan juga keluarga Anda, jangan jual rekening Anda. Betul, jadi lindungi diri Anda, jangan menjadi kaki tangan penipuan ya teman-teman ya. Jadi pertama yang harus diperhatikan, menjual rekening itu dapat merugikan orang lain dan juga diri Anda sendiri, bahkan mungkin bakal menghancurkan hidup Anda ya. Jadi kedua, jikalau rekening Anda itu menjadi rekening penipuan, bank itu bakal memasukkan teman-teman semua ya, itu ke dalam daftar hitam ya. Sehingga Anda tidak bakal bisa untuk menarik uang ataupun mengajukan pinjaman ataupun juga mengajukan kartu kredit lagi ya. Kemudian ketiga, komplotan penipu yang mendapatkan uangnya dan Anda yang masuk penjara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini semua layak nih teman-teman ya? Kemudian yang keempat, menjual rekening itu sama dengan membantu komplotan penipu mencuci uang ya. Yang mana sama juga nih dengan mungkin ya Anda bakal ditangkap dan juga bakal dijebloskan ke penjara. Kemudian kelima ya, Anda itu hanya mendapatkan beberapa ribu dolar lewat saja, tapi komplotan penipu itu yang mendapatkan jutaan dan kita lagi nih yang balik lagi mendapatkan sial dari tindakan tersebut. Betul teman-teman, dan berikutnya adalah apa itu kaki tangan penipu. Yang pertama adalah jika Anda membantu komplotan penipu menggunakan kartu ATM dan kode PIN orang lain untuk menarik uang atau membantu mereka mengumpulkan uang dari orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain, maka Anda telah menjadi kaki tangan penipu. Yang kedua adalah jika Anda membantu komplotan penipu mengumpulkan uang yang mereka tipu, meskipun uang telah diserahkan kepada komplotan tersebut, Anda juga tetap dianggap telah melakukan penipuan dan pencucian uang dan polisi akan tetap mencari Anda. Yang ketiga adalah kaki tangan penipu ini akan mudah sekali ditangkap oleh polisi, sehingga komplotan penipu meminta Anda untuk membantu mereka mengumpulkan uang. Dan alhasil komplotan penipu yang mendapatkan uang dan Andalah yang ditangkap polisi. Dan Anda juga harus mengembalikan uang tersebut kepada orang yang telah ditipu. Betul, jadi harus berhati-hati ya teman-teman ya, karena mungkin Anda bakal kehilangan segalanya. Jadi pertama, menjadi kaki tangan penipu itu bukanlah hal yang sepele ya teman-teman ya. Itu adalah tindak pidana yang serius yang mana dapat mengakibatkan hukuman penjara selama 1-7 tahun dan kita juga harus melakukan ganti rugi yang besar ya teman-teman ya. Kemudian kedua, jikalau korban penipuan itu menuntut Anda, maka pengadilan bahkan dapat menyita semua harta Anda itu sebagai ganti rugi kepada korban. Kemudian ketiga, jikalau Anda itu telah menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah, mobil ataupun menjualnya kembali kepada orang lain ya, maka pemerintah itu masih dapat mengejarnya kembali dan Anda pun tidak dapat kabur dari tanggung jawab. Betul teman-teman, dan berikutnya kita akan kasih contoh mengenai kasus nyata menjadi kaki tangan penipu akan kehilangan segalanya. Kasus yang pertama adalah seorang mahasiswa asing ini membantu komplotan penipu menarik uang dari ATM, kemudian tertangkap oleh polisi. Dia tidak hanya dikeluarkan dari sekolah dan diadili, juga harus mengembalikan uang kepada korban. Yang kedua adalah ini pekerja migran bisa mendapatkan uang dengan cepat ya. Lalu ia ini membantu komplotan penipu menagih uang kepada orang lain, yaitu orang yang memberikan uang tersebut sebenarnya adalah korban penipuan. Dan lalu mereka pun tertangkap oleh polisi dan hasilnya mereka ini tidak hanya dipenjara tetapi juga tidak dapat kembali ke negara asal. Bahkan gak bisa lanjut untuk bekerja sehingga membuat kehidupan seluruh keluarga menjadi kesulitan. Kemudian juga masih ada nih ya, yang kasus ketiga yaitu adalah turis asing itu melihat iklan lowongan pekerjaan yang ada di luar negeri yang mana itu berisikan pekerjaan jangka pendek di Taiwan yang mana juga bakal memperoleh gaji yang tinggi.
kemudian juga isi pekerjaannya yang gampang dan juga gratis tiket pesawat ke Taiwan nih. Nah, akan tetapi mereka itu tidak tahu jikalau mereka itu telah berhadapan dengan komplotan penipu, yang mana handphone dan juga paspor itu bakal disita sehingga mereka tidak dapat menghubungi keluarga dan juga teman-temannya. Dan pekerjaan mereka yaitu adalah membantu komplotan penipu ini untuk mengumpulkan uang, dan setelah mereka itu mengumpulkan uang sampai ke jumlah tertentu, baru ya oknum penipu itu bakal mengembalikan paspor dan mengizinkan mereka pulang ke negara asal. Nah, namun jikalau mereka tertangkap polisi, maka tidak dapat kembali ke negara asal, bahkan tidak dapat mendapatkan sepeser pun, yang mana juga bakal menghadapi proses hukum serta masalah ganti rugi. Betul teman-teman. Aduh. Jadi teman-teman ya, ingat sekali lagi, jangan sekali-kali tergoda untuk menjadi yang namanya adalah anggota sindikat penipuan teman-teman. Berikut kita akan membahas mengenai beberapa peraturan lainnya yang juga tidak kalah penting teman-teman. Yang pertama adalah untuk menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan peternakan lokal. Maka semenjak tanggal 1 Oktober 2008, bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan dan juga produk lainnya, ini harus melaporkan kepada kantor Bea Cukai atau mengajukan permohonan pemeriksaan kepada counter Biro Inspeksi dan juga Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan. Bagi pelanggar juga akan didenda sebesar $3.000 Taiwan ke atas. Untuk pelanggar kasus tertentu yang berat, ini juga akan berurusan dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Tanaman dan juga barang-barang lain dikirim melalui kantor pos ini juga memenuhi persyaratan karantina teman-teman ya. Baru bisa diambil setelah melewati persyaratan karantina. Anda bisa menghubungi di nomor 02 2343 1401 untuk informasi mengenai persyaratan karantina. Iya, kemudian nih ya teman-teman ya, Departemen Kesehatan dan juga Kesejahteraan Kantor Biro Kesehatan Nasional sedari tanggal 1 November 2009 yang lalu itu memberlakukan peraturan baru terkait Undang-Undang Larangan Bahaya Merokok ya, yang mana di dalamnya itu termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat umum yang terdapat 3 orang ataupun lebih ya. Jadi perokok yang melanggar peraturan itu dapat dikenakan denda yakni sebesar $2.000 Taiwan sampai $10.000 Taiwan, dan pintu masuk di lokasi larangan merokok itu harus ditempel tanda peringatan larangan merokok yang jelas ya. Dan bagi lokasi yang tidak ditempel tanda larangan merokok itu dapat dikenakan denda yakni sebesar $10.000 Taiwan sampai $50.000 Taiwan nih. Nah, apabila ya teman-teman itu tidak jelas apakah tempat tersebut itu adalah area merokok atau bukan, maka teman-teman itu dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800 531 531 untuk mendapatkan informasi. Dan jikalau teman-teman itu memiliki keinginan nih untuk berhenti merokok, otomatis ya dapat menghubungi saluran hotline dengan nomor 0800 636363 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi. Ya teman-teman, dan berikutnya adalah mengenai Undang-Undang Perlindungan Hewan menetapkan bahwa bagi siapa saja pun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan dan juga melukai atau menyakiti hewan teman-teman ya. Bahkan tidak boleh sembarangan membantai anjing dan kucing. Dan hukuman paling berat ini akan dikenakan hukuman pidana ataupun kurungan penjara di bawah 2 tahun dan juga akan dikenakan hukuman denda di atas 200.000 dan juga di bawah $2 juta Taiwan teman-teman. Menjual atau mengkonsumsi daging anjing atau kucing juga akan dikenakan hukuman denda ini di atas $50.000 Taiwan dan di bawah $250.000 Taiwan. Kemudian ya teman-teman ya, dilarang nih untuk mengirim uang melalui jalur yang ilegal ya teman-teman ya. Jadi bagi oknum yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal itu dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Bank Pasal 29 Ayat 1, Peraturan Manajemen Pengiriman dan juga Pertukaran Mata Uang Asing Pasal 22 Ayat 1 terkait nih peraturan larangan
untuk selain bank, pihak lain itu tidak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang dan juga perdagangan pertukaran mata uang asing ilegal itu tidak dibenarkan, yang mana harus menerima tanggung jawab hukum. Dan selain itu sering terjadi nih yang namanya perselisihan gitu ya dalam pelayanan pengiriman dan juga pertukaran mata uang asing tersebut. Oleh karena itu PMA hendaknya nih ya untuk melakukan transaksi pengiriman uang melalui organisasi keuangan resmi seperti bank contohnya, untuk mencegah terjadinya penipuan atas uang yang telah didapatkan dengan susah payah ya teman-teman ya. Dan selain itu ya di masa sekarang ini juga ada nih sebagian bank yang sudah menyediakan pengiriman uang ke luar negeri melalui mesin ATM gitu ya ataupun mungkin aplikasi handphone agar kita semua itu dapat melakukan pengiriman secara leluasa dan juga secara aman. Ya teman-teman, dan berikutnya juga nggak kalah penting yaitu adalah untuk memelihara sumber daya hutan dan juga melindungi air dan tanah yang berharga, mengurangi kerusakan. Peraturan perhutanan menerapkan peraturan jika setiap orang tidak diizinkan untuk mencuri batang pohon milik negara dan juga produknya teman-teman. Bagi pelanggar ini akan dikenakan hukuman 1 tahun penjara dan juga untuk pelanggaran lebih dari 1 kali dikenakan denda sebesar 5 hingga 10 kali lipat dari nilai barang tersebut teman-teman. Apalagi Anda jika mencuri pohon berharga ya, seperti pohon siprus Taiwan, pohon siprus Jepang atau pohon atrodia dan lain-lain, bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat teman-teman. Paling berat ini mendapatkan hukuman selama 10 tahun 6 bulan penjara. Untuk pelanggaran lebih dari 1 kali dikenakan denda ini sebanyak 10 hingga 20 kali lipat dari nilai barang tersebut teman-teman. Untuk itu dihimbau jangan melakukan pelanggaran. Nah, bila Anda mengetahui ada pihak yang melakukan pencurian ilegal, maka Anda bisa menghubungi saluran 0800 057 930 teman-teman. Untuk setiap oknum yang berhasil ditangkap, maka Anda bisa mendapatkan bonus maksimal ya sebesar $3 juta Taiwan. Dan juga nih demi melindungi hak teman-teman semua dalam membuka rekening bank di Taiwan ya, itu disarankan nih untuk membuka rekening pembayaran interbank yang ada di bank, yaitu adalah rekening komputer network. Itu untuk mempermudah teman-teman semua menarik uang secara interbank di kemudian hari. Dan juga untuk mencegah kartu identitas Anda dicuri untuk membuat nomor telepon, maka jagalah dokumen pribadi Anda dengan baik yang pastinya, dan juga jangan pernah serahkan ke orang lain. Betul teman-teman, dan juga berikutnya untuk memberikan informasi kepada para pekerja asing mengenai para pengusaha Taiwan maupun majikan yang mencari pekerja dari negara asal dan untuk meningkatkan kesempatan bagi para ex-pekerja untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang terpercaya, maka Departemen Tenaga Kerja menyediakan pelayanan informasi melalui situs web perencanaan imigrasi bandara, layanan peduli di situs https://vwas.wda.gov.tw. Dan juga demi memudahkan ya para pekerja asing, majikan, dan juga agensi dan juga masyarakat untuk memahami yang namanya terkait informasi pekerjaan profesional asing ataupun hak dan juga kewajiban, kepentingan dan juga tindakan pencegahan ya. Yang mana Departemen Tenaga Kerja itu membentuk satu situs web untuk penjelasan hak-hak tenaga kerja nasional yang mana tersedia dalam multibahasa ya, termasuk bahasa Mandarin ataupun Inggris, bahasa India, Vietnam, bahasa Indonesia dan juga bahasa Thailand ya. Dengan situsnya adalah fw.wda.gov.tw yang mana itu bakal memberikan informasi terbaru dan juga terlengkap nih tentang hukum imigrasi dan juga perlindungan hak. Teman-teman, dan juga berikutnya adalah mengenai mabuk ketika mengendarai mobil, sepeda motor, sepeda listrik, atau sepeda ini dilarang di Taiwan. Nah, bila konsentrasi alkohol ini melebihi standar, juga akan dikenakan denda ini di atas $15.000 Taiwan yang akan bertambah ya bila terulang, dan jika terjadi kecelakaan, maka juga akan terjerat hukuman denda dan perdata teman-teman. Untuk itu harus Anda perhatikan dengan seksama. Dan juga demi memberikan lingkungan pendidikan yang lebih baik nih untuk generasi berikutnya ya, PMA Taiwan itu hendaknya nih melakukan pencegahan kehamilan ataupun KB, dan juga bagi
siapa yang memiliki problema hamil selama masa bekerja di Taiwan, maka bisa hubungi hotline ataupun bisa konsultasi juga dengan nomor 1955 untuk meminta bantuan. Ya teman-teman, dan semoga informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan patuhi peraturan di Taiwan dan juga jangan langgar peraturan yang berlaku di Taiwan. Info kita akan hadir kembali di udara di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.